Oke, selamat bertemu lagi di video kali ini. Kita akan meneruskan pembahasan mengenai kecerdasan bisnis atau bisnis intelijen ya, pada bagian penyediaan data. Jadi sebelumnya untuk menentukan ya arah suatu bisnis itu kan didapat dari kumpulan data yang diubah menjadi informasi, informasi nanti diubah menjadi knowledge, pengetahuan. Nah, ketika sudah menjadi pengetahuan, maka bisa mempunyai suatu kebijaksanaan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Nah, kebijakan inilah nantinya yang akan mendorong atau mengarahkan perusahaan ke arah mana. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang paling gampang salah satunya adalah menghasilkan income, meningkatkan income. Nah, atau mungkin ada tujuan-tujuan yang tertentu, misalkan investasi jangka panjang ya. Jadi data, informasi, knowledge, dan akhirnya menjadi kebijakan, wisdom. Serangkaian proses ini kalau ditulis kelihatannya sederhana saja, ringkas. Tapi dalam prosesnya satu blok saja, ambil kata berbicara data, berbicara pengumpulan data itu tidak semudah itu. Membutuhkan effort yang banyak, effort usaha ya. Usahanya apa? Tidak hanya tenaga saja, biaya juga, pikiran, waktu juga. Oleh karena itu, dalam kecerdasan bisnis, ya, proses penyediaan data ini, pengumpulan data, itu salah satu aspek yang penting, ya, karena makan biaya yang besar. Nah, oke, terus bagaimana sih cara menyediakan datanya supaya efektif? Nah, supaya costnya, biayanya tidak terlalu membengkak. Nah, caranya bagaimana? Mari kita bahas di slide berikutnya ya. Jadi mengenai penyediaan data ini bisa dilihat dari buku ini ya, Fundamental of Business Intelligence. Kalau yang menyimak video saya sebelumnya, ini sudah saya sampaikan ya. Ini bukunya karangan Wilfried Grossman ya, dan Stephanie Rinderly. Nah, ini di bab 3 mengenai data provisioning, ya, penyediaan data. Mari kita ulas ya. Yuk, dari definisinya dulu. Apa yang dimaksud dengan penyediaan data dalam kecerdasan bisnis ya. Kadang orang berpikirnya mencari data ya. Mencari data itu mudah, tinggal browsing. Tapi sebentar, data yang seperti apa dulu? Datanya mau digunakan untuk apa? Nah, kalau asal nyari data gampang, ya, gampang, banyak. Tapi permasalahannya apakah data itu berguna? Nah, yang dimaksud data dalam kecerdasan bisnis adalah proses penyediaan data. Nah, ya, jadi proses penyiapan data dari mana? Dari pengumpulan, cari-cari data, kemudian data tersebut diurai. Nah, setelah dikumpulkan, susah-susah dikumpulkan kok malah diurai. Kenapa itu? Nah, diurainya supaya menjadi sebuah konsep dan metode. Ingat tujuannya tadi ya. Tujuannya kan untuk menghasilkan informasi, knowledge dan wisdom. Nah, supaya menjadi knowledge ya, itu harus mengetahui menjadi diambil dari informasi. Ya, ya.
pengetahuan, knowledge yang kita pahami sendiri, itulah yang disebut original knowledge. Ya, jadi sama-sama ya, sama-sama tahu motor, ya, tahu sepeda motor, tahu mobil. Pengetahuan saya dan orang yang suka bergelut di bengkel tentunya berbeda. Ya, pengetahuan saya kalau motor itu ya tinggal dipakai, mobil tinggal dipakai. Ya, kalau orang bengkel ya motor atau mobil harus dirawat dengan baik. Ganti olinya kapan ya. Tapi kalau beda lagi kalau ditanya dengan orang yang bagian jual beli atau pedagang motor atau pedagang mobil. Cara pandangnya sepeda motor itu untuk sarana berjualan, ya, barang yang akan dijual. Nah, jadi knowledge, pengetahuan dari masing-masing orang, saya, orang bengkel dan orang yang jual beli motor mobil itu berbeda. Original knowledge-nya beda. Nah, original knowledge yang berbeda itu nanti akan mengarahkan ke kebijakan yang berbeda. Nah, kalau saya mungkin ya yang penting motor atau mobil bisa dipakai dengan nyaman, cukup. Nah, tapi kalau dari orang bengkel, ya, orang yang tahu permotoran dan permobilan, ya, enak saja kurang cukup, ya, harus diberi perawatan yang luar biasa pemilihan olinya detail. Nah, mungkin yang harganya 100 ribuan ke atas, 500 ribuan ke atas kalau mobil, ya. Berbeda lagi dengan pedagang di sepeda motor atau mobil bekas. Nah, cara pandangnya karena yang penting laku dan mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, ya, oli tidak perlu diganti yang baru. Kalau yang lama masih bisa digunakan ya sudah pakai itu. Nah, jadi akhirnya wisdomnya kan berbeda. Nah, wisdomnya, kebijakannya berbeda. Jadi itu ya gambaran singkat ya pengumpulan dan penguraian data ya menjadi konsep dan metode. Jadi intinya mengubah data transaksional menjadi data analis. Nanti ada gambarannya ya. Data transaksional menjadi data analis itu seperti apa? Ya. Jadi namanya saja data transaksional. Ya, kalau di era modern sekarang data transaksional paling enak menggunakan basis data. Basis data itu apa? Ya, yang open source free ya, SQL ya, Postgre ya, MariaDB dan lain sebagainya. Dan kalau yang tidak berbayar ada SQL Server ya, Oracle dan masih banyak yang lain. Nah, basis data. Kenapa kok data transaksional kok pakainya ini ya, database ini ya? Nah, karena mencarinya itu database yang relasional, saling terhubung. Nah, tentunya tidak saya bahas ya database relasional itu contohnya seperti apa ya. Tapi kalau ada yang pengen belajar data relasional ya bisa komen saja lah. Jadi kalau basis datanya ya tidak ada, datanya tidak ada, maka tidak bakal bisa menjadi keluar informasi. Informasi yang didapatnya dari analisis data ya. Belum tidak ada database-nya, mana mungkin bisa menghasilkan analisa data. Adapun basis datanya, tapi kalau basis datanya jelek, jelek itu dalam artian pendefinisian kolomnya jelek ya, tidak konsisten. Nah, sehingga data yang masuk tidak bagus ya,
maka akan menghasilkan analisa yang buruk pula. Istilahnya garbage in, garbage out. Yang masuk sampah, yang keluar juga sampah. Ya, data yang masuk sampah, analisis yang keluar sampah pula. Nah, makanya penting ini kita membahas mengenai penyediaan data. Jangan sampai kita mencari data sampah. Ya, ya tadi sudah kita singgung ya bahwa pengumpulan data itu menjadi pekerjaan yang mahal dan kompleks karena effortnya tinggi di sini. Maka dari itu dalam pemilihan data harus benar. Nah, karena proses pengumpulan data tidaklah hal yang mudah, maka dari itu harus ditetapkan dulu supaya efektif dan efisien. Yang ditetapkan apa? Yang ditetapkan adalah tujuan, goalnya, ya. Goalnya mengumpulkan data itu untuk apa sih? Ya. Jadi nanti ya kalau goalnya sudah ditentukan dalam pencarian data merujuknya ke apakah ini akan menjawab tujuan pencarian data kita, apakah ini akan menjawab tujuan dari analisa yang perusahaan saya butuhkan. Ya, jadi kalau digambarkan hubungan antara sumber data dan tujuan analisis ini seperti gambar ini. Ya, sumber data tujuannya untuk menghasilkan analisis. Ya, meskipun dari data untuk analisis ini tidak semuanya digunakan. Ya, bisa saja hanya beberapa saja, tidak semuanya. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, nanti ada contohnya. Jadi tidak semuanya data digunakan untuk analisis. Nah, nanti kan ada proses penentuan data yang digunakan yang mana. Nah, proses cleaning. Nah, gambar anak panah bawahnya ini menunjukkan tujuan analisis is driving selection. Nah, tujuan analisis ini akan mengarahkan kita mencari data yang seperti apa sih. Nah, jadi tetapkan dulu tujuan analisisnya untuk apa. Tetapkan dulu pencarian data ini goalnya untuk apa sih. Ya, nanti ada contoh project ya dalam pengumpulan data ini. Nah, oke. Dalam pengumpulan data itu ada di dalamnya yang namanya pendeskripsian data. Nah, pendeskripsian data itu seperti apa sih? Ya, jadi kita tentukan dulu data yang mau dipakai itu seperti apa sih? Ya, sumbernya dari mana sih? Ya, formatnya seperti apa sih? Ya, Excel, database relasional, ya, atau data XML. Kemudian jangan lupa didokumentasikan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kok bisa mendapat informasi seperti itu, dapatnya dari mana? Sebutkan saja dokumentasinya dari mana. Ya, jadi tidak asal ngaco, ya, tidak asal bunyi aja. Ya, kemudian pendeskripsian ini juga pendeskripsian data ditulis juga, tetapkan juga tujuan analisisnya. Nah, ini ada sebuah project, nah, bisa dicari yang namanya project EBMC kuadrat. Proyek apa sih ini sih? Ya, jadi nanti saya berikan juga. Nah, ini proyek EBMC. Nah,
Jadi proyek EBMC ini ya adalah proyek yang bertujuan menganalisa. Nah, ini sudah sesuai nih ya, berkorelasi tujuan analisisnya. Proyek ini untuk menganalisa kepatuhan proses penanganan kanker kulit ya, sesuai pedoman yang berlaku, ya, yang relevan. Nah, jadi proyek EBMC ini mau menganalisa apakah sudah benarkah ya proses penanganan kanker itu sesuai prosedur. Jangan-jangan selama ini proses penanganan kanker tidak sesuai prosedur ini. Nah, kemudian supaya menjawab analisisnya bagaimana? Nah, ini kan pertanyaan ini. Ya, apakah sudah patuh proses penanganan kanker kulit sesuai pedoman yang relevan? Nah, pertanyaan. Benar atau tidak? Menjawabnya harus dengan data. Nah, jadi di sini ada dua sumber data. Nah, masing-masing sumber data ini dari sumber yang berbeda. Nah, dirancang untuk tujuan yang berbeda juga. Nah, tapi dua data ini bisa digunakan, dikombinasikan untuk menjawab pertanyaan mengenai analisa kepatuhan proses penanganan kanker kulit ya di proyek EBMC ini. Nah, di data yang pertama diambil dari S4MDB. Nah, ini apa nih? Nah, jadi S4MDB ini isinya data perawatan kanker kulit stadium 4. Nah, jadi ada list data kanker kulit stadium 4, perawatannya seperti apa. Nah, tapi formatnya dalam bentuk Excel, spreadsheet. Nah, kemudian data yang kedua, ya, data yang kedua dari GAP DRG. Nah, ini isinya apa? Ini isinya data billing di rumah sakit di Austria. Nah, jadi menggabungkan yang satu data Excel isinya perawatan kanker kulit, yang satunya isi tagihan. Nah, ceritanya nanti mau dibandingkan nih dua data ini. Ya, jadi dua data ini akan dibandingkan, dikombinasikan supaya menjawab apakah sudah patuh ini proses penanganannya dibandingkan dengan billingnya. Nah, masalahnya yang data yang kedua ini datanya formatnya database relasional. Nah, bagaimana caranya nih bandingkannya ya, mengkombinasikan yang satu Excel, yang satu database SQL. Ya, kemudian seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa ini mendeskripsikan data. Nah, tujuannya mau apa sih tujuan analisisnya? Ditulis nih. Tujuannya berorientasi pada proses ya. Bukan berorientasi pada uangnya, tapi berorientasi pada proses penanganan pasien kanker kulit. Nah, jadi gitu pendeskripsian data. Nah, jika digambarkan ini contoh project EBMC-nya ini ya. Nah, contoh project EBMC. Nah, bisa dilihat ini ya, contoh pendeskripsian sumber data project EBMC. Nah, kalau digambarkan tadi ya, ada dua data, yang satu S4MDB ini ya, S4MDB, yang satu GAP-DRG ini format database ya, relational database system, yang ini Excel. Nah, dari dua sumber data ini ya, dari dua model data ini ya, dideskripsikan dulu tadi ya, didefinisikan tujuan analisisnya apa. Tujuannya apa? Ya, tujuannya ini ya tadi ya, menganalisa proses penanganan kanker ya. Orientasinya proses. Ya, orientasinya sekali lagi proses.
Nah, setelah didefinisikan tujuannya, kemudian tahapan keduanya mendefinisikan formatnya, format analisanya seperti apa. Nah, pendefinisian format analisanya kan menggunakan metode data mining, entah itu asosiasi ya atau proses yang metode yang lainnya. Kemudian tahapan yang ketiga setelah mengetahui dari data mining ini, kemudian bisa melihat kualitasnya ya dari bentuk pemodelan datanya. Oh, berarti patuh. Oh, tidak. Kemudian tahapan yang keempat keluar ya kebijakan ya dari informasi ya dapat pengetahuan kemudian keluar kebijakan ya mengenai integrasi dan cleaning mengintegrasikan dan pembersihan strategi pembersihan dan integrasinya seperti apa nanti didefinisikan dalam bentuk tabel. Nah ini sudah di-highlight bahwa orientasinya adalah proses bukan uang ya bukan keuntungan ya. Jadi gitu ya mungkin itu saja supaya tidak kepanjangan video kali ini mengenai penyediaan data dalam kecerdasan bisnis. Studi kasus dalam project EBMC. Oke, gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf dan kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung komentar saja ya. Video saya akhiri. Terima kasih sudah menonton.